Kebiasaan ini bisa membuat otak lelah secara diam-diam. Kalau tindakan kecil yang kita lakukan tanpa sadar setiap hari terus menumpuk, kemampuan otak untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi bisa pelan-pelan menurun. Pertama, kebiasaan tidur kurang dari 6 jam. Saat kita masuk ke tidur yang dalam, cairan cerebrospinal mengalir dan membantu membersihkan sisa zat yang menumpuk di otak sepanjang hari. Kalau waktu tidur terlalu pendek, waktu pembersihan ini jadi tidak cukup. Terutama tidur REM dan tidur dalam, yang berperan merapikan memori, biasanya berulang dalam siklus sekitar 90 menit. Jadi kalau sering terbangun atau tidur terlalu larut, hipokampus sulit menyusun informasi dengan baik. Malam hari, turunkan kecerahan smartphone. Pagi hari, cukup lihat sinar matahari selama 10 menit. Kalau ritme melatonin mulai teratur, kualitas tidur bisa jauh lebih baik. Kedua, melewatkan sarapan, lalu langsung minum minuman manis. Saat gula masuk cepat ke perut kosong, gula darah naik mendadak dan insulin juga keluar dengan cepat. Awalnya mungkin terasa lebih segar, tapi tidak lama kemudian gula darah turun, kepala jadi kosong, dan hipokampus yang mengurus memori ikut tertekan. Perut yang masih kosong juga bisa terasa tidak nyaman saat menerima minuman manis yang dingin, karena asam lambung dan rasa perih bisa meningkat. Kalau sarapan terasa berat, mulai saja dari yang kecil, seperti 1 telur rebus, segenggam kacang, atau segelas air hangat. Ketiga, kebiasaan duduk lebih dari 10 jam sehari. Kalau terlalu lama duduk, pompa otot kaki ikut berhenti bekerja, sirkulasi darah melambat, dan suplai oksigen serta nutrisi ke otak juga berkurang. Akibatnya fokus mudah buyar, dan kepala terasa berat. Kalau sudah duduk 50 menit, berdirilah 3 menit untuk berjalan atau menggerakkan betis. Keempat, multitasking. Melakukan banyak hal sekaligus bukan membuat otak lebih cepat, tetapi membuat otak terus membayar biaya perpindahan fokus. Saat itu, hormon stres kortisol meningkat, dan memori jangka pendek lebih mudah tercerai-berai. Kerjakan satu hal dalam satu waktu, dan matikan notifikasi sebentar. Kelima, rasa kesepian dan semakin jarang berbicara. Berbicara dengan orang lain dan membaca ekspresi wajah adalah rangsangan yang baik untuk otak. Kalau rangsangan ini berkurang, daya ingat dan kemampuan mengatur emosi juga bisa ikut melemah. Hari ini, tanyakan kabar satu orang, atau lakukan panggilan singkat sambil berjalan. Yang penting bukan perubahan besar, tapi pengulangan kecil. Mulai hari ini, ubah satu hal dulu. Bahkan saat kita merasa sudah terlambat, otak tetap siap untuk membaik lagi.